Selamat pagi, brother and sister. Apa kabar, Jess? Ini ada komen dari Pak siapa ini? Pak Sobo S08O19 ya. Pak, saya lupa namanya, enggak jelas, saya lupa saya Pak siapa itu. Ya, apapun penyakitnya masa makan telur rebus, Pak? Ini pertanyaan bukan pertanyaan, komen yang saya pikir saya harus menjelaskan kepada teman-teman semua ya. Perhatikan baik-baik omongan saya ini. Kita memilih menjadikan obat menjadi makanan atau makanan menjadi obat, itu adalah hak kita, urusan kita. Ya. Itu pilihan yang ditawarkan. Kalau saya membenahi tubuh saya bukan dengan obat. Saat saya batuk, saat saya pilek, saat saya mules, saat saya pusing, saat saya mengalami anfal, saat saya mengalami demam, saat dokter mengintimidasi saya dengan saya kena tipes, saat saya kemarin kena jantung, bahkan sudah pasang ring jantung, saat saya diagnosa saya pembengkakan jantung, saat saya didiagnosa saya mengalami bocor jantung. Nah, saya memperbaikinya diri saya tidak dengan OBAT, tapi dengan apa? Makanan. Kenapa dengan makanan? Karena ada dua hal yang bisa saya dapatkan gitu. Kalau saya memperbaiki diri saya dengan OBAT, maka saya akan terfarmasi di kemudian hari. Ya, meskipun ada waktunya saya mengalami kesehatan. OBAT itu adalah pertolongan pertama, betul. Ketika kamu kan, karena metabolik itu membutuhkan waktu. Ya, contoh ketika kamu pusing, terus kamu minum obat untuk menghilangkan pusingnya, boleh, nggak masalah. Kamu mules, kamu minum obat untuk menghilangkan mulesnya, boleh, nggak masalah. Kamu mencret, kamu minum obat untuk kamu menghilangkan menseretnya, monggo silahkan, tidak ada masalah. Ya, itu pertolongan pertama. Tapi bukan itu cara menyembuhkannya. Cara menyembuhkannya sehingga kamu punya waktu yang cukup banyak, kamu punya waktu yang panjang untuk apa? Memperbaiki metabolik. Itu caranya. Ya, sehingga ketika metabolismu bagus, metabolikmu bagus, maka itu akan memperbaiki fungsi-fungsi sel tubuhmu. Nah, fungsi-fungsi sel tubuh yang diperbaiki, yang terperbaiki, maka fungsi-fungsi tubuh itu akan membentuk sel-selnya sehat. Padahal kebalik ya, harusnya kebalik. Harusnya apa? Harusnya adalah makanan yang kamu jadikan obat, maka makanan itu akan memperbaiki fungsi sel. Jadi selmu teregenerasi, selmu menjadi sehat. Itu dari mana? Bukan dari OBAT. Karena OBAT pasti kontraindikasi, pasti seperti itu. Karena dia racun ketemu racun kan. OBAT kan seperti itu. Tapi kalau kamu memperbaiki fungsi metabolikmu, maka selmu menjadi sehat. Kenapa ya? Karena selmu mendapat asupan yang benar. Selmu mendapatkan asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Apa itu? Asam amino dan asam lemak. Itu kebutuhan sel di situ. Gitu. Nah, telur, ikan, daging, seafood itu adalah makanan sel yang sebenar-benarnya. Ya, selama ini kamu udah dipermainkan dengan jurnal 1916 itu yang selalu saya gembar-gemborkan itu, di mana kamu diajari untuk mengkambing hitamkan telur, daging, seafood, ikan, dan ditakut-takuti bahwa itu penyebab jantung. Bukan, itu bukan penyebab jantung, justru malah itulah makanan sel tubuhmu untuk membantu jantungmu menjadi sehat. Gitu. Itu kan sebetulnya apa itu? Paradok dalam dunia kesehatan kan, karena sekarang zaman internet dibuka semua. Gitu. Bukan kedokteran aja kalau menurut saya. Ya, dunia informasi apapun yang dulu tersembunyi, yang diumpetin, sekarang dibuka semua. Termasuk dalam dunia religi kan begitu. Termasuk di dalam dunia sejarah kan begitu, dibuka semua. Indonesia itu 79 tahun sejarahnya kan
simpang siurkan sama pendatang yang tidak bertanggung jawab. Itu sekarang dibuka semua. Rakyat Indonesia sudah mulai sadar bahwa itu tidak benar. Gitu. Itu udah terbuka semua, Pak. Sehingga saya berani menyuarakan itu bahwa tubuh kita itu sebetulnya tidak butuh obat. Makanya saya selalu bilang obat menjadi makananmu atau makanan menjadi obatmu. Itu pilihan yang harus dipilih. Nah, saya sudah menerapkan makanan menjadi obat saya selama 6 tahun ini. Nah, itulah yang saya tunjukkan bahwa makanan yang menjadi obat itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Apapun penyakitnya, kalau kamu memberhentikan asupan dan hanya makan telur, ikan, daging, seafood di dalam jam-jam makanmu, maka tubuhmu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Kok bisa? Ya, karena kamu mengasupkan asupan makanan yang dibutuhkan sama sel tubuhmu. Otak itu makanannya lemak. Makanya LDL dikirim dari liver menuju ke otak untuk mengirimkan yang namanya lemak. LDL itu. Tubuhmu makanannya lemak. Itulah sebabnya HDL membawa lemak ke seluruh tubuh untuk menjadi makanan selmu. Nah, kamu kambing hitamkan menjadi kolesterol. Kolesterol rapopo di kambing hitamkan. Itu kesalahan-kesalahan itu. Nah, saya makan telur untuk mensupport LDL dan HDL saya. Ketika HDL membawa lemak ke otak, ketika HDL membawa lemak ke seluruh tubuh, saya mensupportnya dengan makan telur, daging, ikan, seafood. Seperti itu. Ya, kamu mau setuju, kamu tidak setuju, livermu menciptakan kolesterol tanpa bisa kamu protes 400 mg per desiliter. Nah, kalau kolesterol yang diciptakan sama livermu kamu turun-turunkan, ya berarti kamu memusuhi livermu. Makanya ketika kamu menstatin tubuhmu, livermu berontak, livermu jebol, livermu marah. Makanya terjadi komplikasi di situ. Gitu. Jadi kalau kamu pengen sehat tanpa OBAT, ya jalan satu-satunya ya memperbaiki sistem metabolik tubuh. Caranya menyehatkan sel tubuhmu sendiri. Apa itu? Tidak sarapan, minum racikan macin. Kenapa harus minum racikan macin? Karena racikan macin isinya nutrisi, bukan energi ya, bukan energi ya. Kalau kamu energi di toko banyak tuh, ya. Kamu nengok toko kanan, nengok toko kiri, warung kanan, warung kiri, itu semua yang dijual tuh energi semua itu. Tubuh kita tidak butuh itu. Tubuh kita tidak butuh itu. Gitu. Sehingga itu menimbulkan banyak masalah dalam tubuhmu, menjadi penyakit karena apa? Kamu mengenergi tubuhmu. Gitu. Padahal tubuhmu tidak butuh itu. Gitu. Lidahmu butuh, ya, lidahmu butuh, tapi tubuhmu tidak butuh. Makanya kamu tertipu dengan lidahmu. Ya. Itu penting banget untuk diperhatikan, ya. Minuman bergizi atau bermineral racikan macin. Makanya saya selalu sarankan bangun tidur minumannya racikan macin. Nah, dengan cara seperti itu kamu tidak akan pernah mengalami sakit lambung. Bahkan yang sudah punya masalah penyakit lambung bisa sembuh dengan sendirinya dengan cara tidak sarapan, dengan cara minum racikan macin bangun tidur. Itu kuncinya, Jess. Nah, makanlah di jam 1 sampai jam 7 malam. Jam 1 sampai jam 7 itu hanya 7 atau 8 jam mungkin. 6 atau 7 jam aja kamu punya waktu untuk makan. Dan kamu kalau melakukan itu, badanmu sehat. Kenapa? Karena badanmu mendaur ulang sisa makanan di tubuhmu dan badanmu mengisi makanan yang dibutuhkan sama sel tubuhmu. Itu cara sehatnya seperti itu. Nah, itu yang disebut metabolik. Cara menyembuhkan dengan cara memperbaiki sistem metabolik. Nah, pilih mana? Kan masing-masing punya pilihan. Saya tidak bisa memaksa kamu, ya kan? Nah, itu Pak, saya jelaskan sedetail ini Pak. Ya, kalau kamu menyembuhkan dengan cara makanmu, maka kamu murah dan sehat. Kalau kamu menyembuhkan cara dengan sakitmu, ya terserah. Itu kan pilihan. Setahu saya banyak orang yang punya gaji dikumpulkan 20 tahun meskipun punya BPJS, ludes di ranjang termahal di muka bumi gara-gara tidak mengikuti aturan kesehatan yang ada di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, itu pilihannya masing-masing. Telur itu salah satu saja untuk menjadi makanan sehat. Salah duanya daging, ikan, dan seafood. Ya, singkirkan yang berhubungan dengan tepung, singkirkan yang berhubungan dengan jajan, cemilan, cepuluh, gorengan, singkirkan semua itu. Ya, itu bukan makanan kita.